Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang sekali tentunya hari ini kami kembali boleh bertemu menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing. Suatu anugerah Tuhan yang luar biasa kalau kita boleh kembali berkumpul bersama-sama, bersama keluarga, kerabat untuk kita memuji dan memuliakan Tuhan. Saya percaya hadirat Tuhan tidak pernah dibatasi oleh tempat dan waktu. Dan saya percaya sesuai dengan firman Tuhan berkata di mana ada 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Dan kami percaya Tuhan, Engkau saat ini Tuhan Yesus sudah hadir bersama-sama dengan setiap kita di tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian, segala kemuliaan, syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih karena hari ini Tuhan kembali memberikan kesempatan bagi setiap kami Tuhan, untuk kami boleh kembali beribadah bersama-sama Tuhan, memuji, memuliakan namamu. Apapun medianya Tuhan, apapun Tuhan saat ini Tuhan yang kami lakukan melalui ibadah kami saat ini Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tetap sama Tuhan. Engkau bekerja dalam setiap kehidupan kami. Engkau bekerja Tuhan memulihkan setiap kami Bapa. Kami percaya saat ini Allah Roh Kudus, Engkau berhadirat di tengah-tengah kami. Kuasa-Mu ada Tuhan di tengah-tengah kami, dalam setiap tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing Tuhan. Engkau berhadirat penuh. Sebab itu kami mau siapkan hati kami, kami mau siapkan kehidupan kami yang terbaik Tuhan saat ini, untuk kami mempersembahkan segenap kehidupan kami menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, berkati ibadah kami hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau memenuhi setiap kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau ajaib Tuhan. Sama-sama katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya.
kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya. oh Yesus, Mari sekali lagi katakan, oh betapa dalamnya. kasih setiamu, Betapa besarnya kebaikan-Mu. kemuliaan-Mu, indahnya. Oh Yesus Tuhanku, Sempurnalah kehidupanku, sejak Kau hadir dalam hatiku, Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus, sempurnalah, sempurnalah kehidupanku. Sejak Kau hadir dalam hatiku, Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya. Mari sekali lagi sama-sama. Oh betapa dalamnya. Kasih setiamu, Betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara katakan, oh betapa dalamnya. Oh, kasih setiamu, betapa besarnya. Oh, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya. Oh Yesus Tuhan, sebab sempurnalah kehidupanku. Sejak Kau hadir dalam hatiku, Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus, sempurnalah, sempurnalah kehidupanku. Dalam hatiku, Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus, sempurnalah, sempurnalah kehidupanku. Sejak Kau hadir, Kau selalu hadir Tuhan, setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus, sempurna, sempurnalah kehidupan kami di dalam-Mu Tuhan. Dalam hatiku, Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus. Katakan, oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya. Oh Yesus, katakan hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya. Oh Yesus, sekali lagi, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya. Oh Yesus Tuhanku, haleluya. Amin. Yes Tuhan, kami percaya Tuhan, ketika hidup kami dipenuhi dengan Engkau Tuhan, ketika kami memberikan hidup kami sepenuhnya kepadamu Yesus, kemuliaan-Mu akan turun Tuhan dalam hidup kami. Kau yang akan Tuhan memuaskan setiap kami Tuhan. Kau yang akan memenuhkan segalanya Tuhan dalam hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang dalam hadirat-Mu, kami memuji-Mu Tuhan, kami memuliakan-Mu Tuhan. Di situ hadirat-Mu kembali boleh memenuhi setiap hidup kami Bapa. Sebab itu yang kami perlukan Tuhan hari-hari ini, saat-saat ini Bapa, yaitu selalu kehadiran-Mu. Selalu Bapa, kami mau menghampiri tata maha kudus-Mu. Bahkan Tuhan, bukan hanya hidup kami, diri kami sendiri. Kami mau terus berdoa dalam pujian dan penyembahan kami. Berdiri bagi bangsa kami, bagi kota kami, bagi keluarga kami, bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mau terus menaikkan pujian kami bagi Engkau. Sebab Engkau layak Tuhan. Terima kasih Yesus. Bagimu Tuhan,
Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, sebab Kau layak. Oh Yesus, biar hadirat-Mu penuhi kami Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, bagi nama Tuhan
bangsa kami. Kami berseru bagi kota ini Tuhan. Kami berseru bagi gereja kami Tuhan. Penuhi dengan hadirat-Mu, penuhi dengan kuasa-Mu Tuhan. Penuhi dan pulihkan dan bangkitkan Tuhan. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Kami datang kepadamu Tuhan. Berkuasa diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Hati kami dipenuhi nama Tuhan. Sekali katakan bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Kami serukan bagi bangsa kami Tuhan, bagi setiap keluarga Tuhan. Hadirat-Mu penuh, hadirat-Mu yang memulihkan, hadirat-Mu yang memuaskan kami Tuhan. Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Katakan hati kami dipenuhi nama Tuhan. Sekali katakan gereja kami di kota kami di bumi ini dipenuhi nama Tuhan. Syiar dan amin Tuhan, penuhi setiap kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Dan kita akan menyaksikan Petra News berikut ini. Shalom Jemaat Gereja Petra, apa kabar Anda sepanjang minggu ini? Ibadah kali ini masih tetap dilakukan di rumah aja, sama seperti gereja mula-mula yang dilakukan di rumah jemaat masing-masing. Kali ini Anda akan menghadirkan informasi kegiatan Gereja Petra selama sepekan. Berikut informasinya. Saksikan ibadah Petra Woman secara streaming atau online di Facebook dan YouTube Gereja Petra Makassar di hari Selasa 9 Juni pukul 5 sore. Ikuti ibadah mezbah doa online setiap hari Kamis pukul 7 malam melalui Facebook GPT Petra Makassar atau YouTube Gereja Petra Makassar. Saksikan ibadah online atau live streaming di Facebook GPT Petra Makassar dan YouTube Gereja Petra Makassar untuk ibadah Petra Kids di hari Sabtu pukul 3 sore, Petra Teens hari Sabtu pukul 5 sore, dan Petra Youth di hari Sabtu pukul 7 malam. Mari ikuti dan saksikan ibadah minggu secara online atau streaming melalui Facebook GPT Petra Makassar dan YouTube Gereja Petra Makassar di hari Minggu 14 Juni 2020 pukul 7 pagi.
Mari donasikan dana Anda untuk mendukung pemerintah dan membantu meringankan beban sesama melalui BCA di nomor 02555 71007 atas nama Petra Peduli. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan atau persepuluhan, bisa langsung mentransfer di rekening BCA dengan nomor 02554897777 atas nama Perpuluhan GPT Petra, atau di nomor 02505270012 atas nama Paulus Yeditya. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan secara langsung, dapat memasukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di depan mini hall. Dengarkanlah pujian rohani dan khotbah di Radio Suara Victory di suaravictory.com atau melalui website gereja di gerejapetra.org. Saksikan ibadah online Bible Study bersama Gembala Paulus Yeditya di Facebook atau YouTube Gereja Petra setiap hari Jumat jam 7 malam. Roma 5 ayat 5 berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tema kita untuk bulan ini adalah Grace of Anointing. Demikian Petrus untuk minggu ini. Saya Priscilla Rini. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kembali kita mau siapkan setiap hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini. Saya percaya apapun yang saat ini terjadi dalam kehidupan kita di musim-musim yang sekarang ini, saya percaya tidak selamanya kita berada dalam situasi yang seperti ini. Karena setiap musim akan berganti dan saya percaya kasih Tuhan yang akan membawa kita dalam musim-musim yang baru, berjalan bersama dengan Tuhan dalam kasih dan anugerahnya. Mari siapkan hati kita lebih lagi untuk kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi,
takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, sebab ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Amin Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sembah Dia, sebab kami percaya Tuhan, Engkau selalu hadir Tuhan dalam setiap hidup kami. Oh Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Tangan-Mu selalu siap menopang, menolong setiap kami Tuhan. Sebab itu selalu kami mau percaya kepada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, Engkau yang hari-hari ini mungkin Engkau kehilangan pengharapan, Engkau yang butuh pertolongan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan selalu ada bagi setiap kita. Mari lebih lagi Engkau bangkitkan iman percaya. Sekalipun Engkau belum melihat, sekalipun Engkau belum mendapatkan apa yang Engkau inginkan, mari terus percaya, terus berseru kepada Tuhan. Mari katakan bersama-sama dengan segenap hati, katakan Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, Yesus selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, oh Bapa, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sekali lagi katakan Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku. Bapak, kami akan menerima kebenaran firman. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik. Kami perlu perkataan firman-Mu Tuhan. Kami perlu firman-Mu yang menjadi pedoman hidup kami. Kami perlu kuasa, kami perlu Engkau tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Oleh damai sejahtera Tuhan kita boleh ada sampai hari ini. Doa kami saudara, kiranya damai sejahtera Tuhan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan serta perlindungan Tuhan tetap dinyatakan di dalam kehidupan kita. Saudara, hari ini saudara kita masih tetap beribadah secara online dan mendengarkan firman Tuhan saudara secara online. Tetapi walaupun demikian saudara, mari kita mau tetap bersemangat, kita mau tetap bergairah dan tetap memiliki kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Karena kita percaya saudara bahwa dimanapun kita beribadah, sekalipun kita beribadah dan kita mendengarkan firman Tuhan di rumah kita masing-masing, tapi kita percaya sebagaimana firman Tuhan berkata bahwa di mana ada 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, maka aku hadir di situ. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak dibatasi oleh jarak dan tempat. Dan ketika kita beribadah dengan sungguh-sungguh, sekalipun itu hanya di rumah kita, percayalah saudara, Tuhan ada bersama-sama dengan kita dan Tuhan bisa melawat setiap kehidupan kita. Nah, siapkan hati saudara pagi hari ini untuk kita mendengarkan dan menerima firman Tuhan bersama-sama. Kita satukan hati kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita terima pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Segala puji hormat kemuliaan-Nya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih oleh anugerah-Mu kami ada sampai hari ini. Terima kasih untuk penyertaan, perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang Tuhan nyatakan atas setiap kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini bukan karena kuat gagah kami, tetapi semua karena anugerah dan penyertaan pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap kebajikan, kemurahan, berkat-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah Tuhan, dan kini saatnya kami akan menerima firman-Mu, kami akan mendengar suara-Mu Tuhan. Mari berbicaralah Roh Kudus bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu, urapi semua umat-Mu yang menerima kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Dan biarlah firman-Mu, kebenaran-Mu yang kami terima itu memerdekakan setiap kami, mengubah setiap hati kami Tuhan, membaharui kehidupan kami, sehingga kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kami, sehingga waktu yang sisa ini kami dapat pergunakan menurut kehendak Tuhan dan bukan menurut keinginan manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala bentuk pekerjaan iblis kami singkirkan dalam nama Yesus. Setiap roh tidak percaya, roh penolakan akan firman Allah, roh kekerasan hati, roh bebal, roh najis, kami tolak, kami singkirkan dalam nama Yesus. Dan mari Roh Kudus, biarlah Engkau berkuasa atas hati pikiran kami, Engkau berkuasa atas seluruh keberadaan kami, dengan kami hikmat Roh Kudus, supaya kami dapat mengerti akan kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu, berkati seluruh gereja-gereja-Mu yang mengadakan ibadah pada pagi hari ini. Ini doa kami, ya bersyukur, dan kami peralaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Ya, puji nama Tuhan.
Saudara, saya ingin mengajak kita untuk kita lihat bersama di dalam Keluaran pasal 15. Keluaran 15 ayat 22 sampai ayat 26. 1, 2, 3. Perikopnya di Mara dan di Elim. Demikian firman Tuhan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Puji nama Tuhan. Saudara, di sini dikisahkan bahwa setelah menyeberangi Laut Teberau dan berjalan selama 3 hari melalui padang gurun Syur, maka saudara sampailah bangsa Israel di suatu tempat yang bernama Mara. Saudara, saya menyebut tempat ini adalah masalah. Saudara, saya menamakan tempat ini adalah masalah. Kenapa, saudara? Karena airnya pahit. Dan karena airnya pahit membuat sehingga bangsa Israel tidak dapat meminumnya, tidak dapat menikmatinya, saudara. Padahal pada waktu itu mereka begitu kehausan, karena mereka baru saja berjalan selama 3 hari, saudara, tanpa mendapatkan air minum. Sebab itu, saudara, pada waktu mereka tiba di tempat itu, betapa besar, saudara, harapan mereka untuk mereka bisa mendapatkan air dan menikmati air yang di Mara itu, saudara. Tetapi kenyataannya, saudara, air yang ada di sumber Mara itu pahit rasanya, saudara, dan mereka tidak bisa menikmatinya, mereka tidak bisa meminumnya. Nah, ini masalah, saudara. Kemudian, saudara, kenapa, saudara, tempat ini saya namakan masalah? Karena, saudara, ketika bangsa Israel sampai di tempat itu, saudara, mereka bersungut-sungut, mereka ngomel, mereka mempersalahkan Musa. Dan sesungguhnya, saudara, omelan mereka ketika mereka komplain, ketika mereka bersungut-sungut, mereka bukan hanya komplain kepada Musa, mereka tidak hanya sekedar bersungut-sungut kepada Musa, tetapi mereka telah bersungut-sungut, mereka telah komplain kepada Tuhan. Dan ini merupakan masalah kedua, saudara. Kemudian, saudara, kenapa, saudara, tempat ini saya katakan masalah? Saya sebut sebagai masalah, saudara. Karena Musa sendiri yang adalah seorang pemimpin pada waktu itu tidak dapat berbuat apa-apa. Dia kebingungan pada waktu itu, saudara. Nah, ini bisa dimengerti. Karena, saudara, sekalipun Musa itu adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, sekalipun dia adalah orang yang diurapi oleh Tuhan, dia punya karisma yang hebat, karisma yang besar, saudara, tapi Musa itu tetap adalah manusia biasa, saudara. Dan dia terbatas, dia bukan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Jadi, saudara, tempat ini adalah masalah, saudara. Tapi saya mau katakan begini kepada saudara, bahwa justru di tempat ini, di tempat masalah ini, saudara, ada kesempatan untuk Tuhan bertindak melakukan perkara yang ajaib. Justru, saudara, adanya masalah, saudara, itu menjadi kesempatan bagi Tuhan untuk menunjukkan perkara, untuk melakukan perbuatannya yang ajaib. Artinya, saudara, masalah yang terjadi itu menjadi kesempatan. Masalah adalah kesempatan, saudara. Katakan bersama-sama, masalah adalah kesempatan. Ya, puji nama Tuhan. Masalah adalah kesempatan, saudara. Tetapi itu tergantung kita. Tergantung cara kita melihat. Tergantung, saudara, cara pandang kita. Saudara, apakah kita mau lihat ini sebagai masalah atau kita lihat ini sebagai kesempatan? Saudara, saya mau katakan bahwa orang yang bodoh, orang yang tidak mengenal Allah, orang yang bebal, selalu melihat segala persoalan itu sebagai sumber masalah. Tetapi orang yang memiliki iman yang hidup, orang yang mengenal Allah,
orang yang mengenal rencana Tuhan dalam hidupnya selalu melihat segala persoalan itu sebagai sumber kesempatan. Puji nama Tuhan. Nah saudara, dari peristiwa yang pernah terjadi di Mara ini, ada 3 hal penting saudara yang saya ingin sampaikan kepada kita pagi hari ini. Saudara, buka hati saudara untuk menerima pesan-pesan Tuhan ini. Saya percaya saudara bahwa ketika kita membuka hati kita untuk menerima firman Tuhan, maka kuasa firman itu akan bekerja di dalam hati kita dan akan mengubahkan hati kita saudara. Nah kita akan lihat saudara, hal yang pertama saudara yang saya ingin sampaikan kepada saudara, pesan yang saya ingin sampaikan dari peristiwa yang pernah terjadi di Mara ini, saudara, yang pertama yaitu bahwa hidup kita tidak bisa dipisahkan dari masalah. Hidup kita saudara tidak bisa dipisahkan dari persoalan. Saudara, tidak ada satu orang pun yang hidupnya tidak mengalami masalah saudara. Semua orang yang hidup di dunia ini pasti memiliki masalah saudara. Siapapun orang itu, setiap orang pasti punya pergumulan, pasti memiliki masalah dalam hidupnya. Entah itu dia orang yang terkenal atau tidak terkenal, entah itu dia adalah seorang pejabat atau bukan pejabat, entah itu dia adalah orang kaya atau orang miskin, bahkan termasuk hamba Tuhan, pendeta sekalipun saudara, pasti punya masalah, pasti memiliki pergumulan dalam hidupnya. Saudara, bahkan sekalipun kita adalah seorang pengikut Kristus yang tekun, kita adalah pengikut Kristus yang setia, seorang pengikut Kristus yang taat, tetapi bukan berarti saudara karena kita adalah pengikut Kristus yang taat, pengikut Kristus yang setia, lantas kemudian saudara hidup kita bebas dari pencobaan, hidup kita bebas dari masalah. Saudara, ingat saudara bahwa Tuhan itu tidak pernah berjanji bahwa kalau kita ikut Dia, maka hidup kita akan bebas dari masalah. Artinya saudara bahwa masalah itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dari hidup kita. Masalah itu adalah sesuatu yang harus kita hadapi di dalam kehidupan kita saudara. Tetapi saya mau katakan begini, kita tidak perlu takut saudara. Kita tidak usah cemas, kita tidak usah khawatir ketika kita harus berhadapan dengan masalah, ketika kita harus menghadapi pencobaan di dalam hidup ini saudara. Kita tidak usah takut. Kenapa? Karena ada janji Tuhan bahwa Ia setia. Saudara, ketahuilah bahwa Tuhan yang dimana kita menaruh pengharapan kita, Tuhan yang menyertai kita saudara, itu adalah Tuhan yang setia. Amin saudara. Saudara, memang saudara Tuhan tidak berjanji bahwa hidup kita akan bebas dari masalah pada waktu kita ikut Dia dengan sungguh-sungguh. Tetapi ada janji Tuhan bahwa Dia akan menyertai kita, Dia tetap menyertai kita dan akan memberikan kelepasan kepada kita pada waktu kita menghadapi masalah di dalam hidup kita saudara. Nah itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saudara, kita bisa lihat itu dalam Mazmur 34 ayat yang ke-20. Dalam Mazmur 34 ayat 20. Ya, puji Tuhan. Kita lihat Mazmur 34 ayat 20. Demikian firman Tuhan, kemalangan orang benar banyak. Ya, puji nama Tuhan. Saudara, siapakah yang dimaksud dengan orang benar di sini? Saudara, yang dimaksud dengan orang benar di sini yaitu saudara dan saya. Saudara, status kita adalah orang benar. Kita disebut orang benar. Tapi saudara, kita menjadi orang benar, disebut orang benar, itu bukan karena kebaikan kita, bukan karena kebenaran kita, bukan karena jasa kita saudara, sehingga kita disebut sebagai orang benar. Tetapi kita dapat menjadi orang benar saudara, itu disebabkan karena pengorbanan Kristus. Oleh karena saudara, pengorbanan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita saudara, dan karena iman kita kepada Yesus, itulah yang membuat hidup kita menjadi orang benar. Status kita berubah saudara, dari status hamba dosa, tapi oleh pengorbanan Kristus dan ketika kita beriman kepada Yesus, status hamba dosa itu diubah oleh Tuhan menjadi hamba kebenaran. Dan kita menjadi orang benar saudara. Nah, apa kata Alkitab saudara mengenai orang benar? Apakah saudara setelah kita menyandang status orang benar, ketika kita telah menjadi orang benar, lantas kemudian hidup kita bebas dari pencobaan, tidak ada lagi masalah, tidak ada lagi kesukaran, tidak ada lagi penderitaan yang kita alami dalam hidup kita karena kita sudah jadi orang benar? Apakah kata firman Tuhan seperti itu? Ternyata tidak saudara. Ya, sebagaimana ayat yang kita baca tadi di dalam Mazmur 34
ayat yang ke-20 memberitahukan kepada kita bahwa sebagai orang benar, firman Tuhan berkata bahwa kemalangannya itu banyak. Ya, sekali lagi saudara, kita lihat firman Tuhan berkata bahwa kemalangan orang benar banyak. Jadi saudara, ini saya katakan tadi bahwa di dalam kehidupan kita pasti masih menghadapi masalah saudara. Bahkan kita bukan hanya menghadapi masalah, tetapi akan ada banyak masalah, akan ada banyak saudara pencobaan yang akan kita hadapi di dalam kehidupan kita saudara pada waktu kita menjadi orang benar. Itu sebabnya saudara jangan kaget ketika saudara sungguh-sungguh ikut Tuhan, ketika saudara berkomitmen, saudara mengambil keputusan untuk menjadi orang Kristen yang taat, menjadi orang Kristen yang tekun. Jangan kaget saudara pada waktu saudara harus menghadapi masalah, ketika saudara mendapati bahwa persoalan ternyata masih tetap saudara alami dalam hidup saudara. Saya mau katakan bahwa adanya masalah yang kita hadapi, adanya kesulitan yang kita hadapi dalam hidup, itu tanda bahwa kita ada di rel yang benar saudara. Itulah harga yang harus kita bayar saudara sebagai orang benar. Firman Tuhan berkata saudara bahwa kemalangan orang benar itu banyak. Tapi saudara, kabar baiknya adalah begini saudara. Kalau kita baca kalimat selanjutnya, saudara, di situ belum titik saudara ya, tetapi koma. Apa kalimat selanjutnya saudara? Firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Puji nama Tuhan. Saudara, jadi saudara, memang pencobaan masih kita hadapi dalam hidup kita, memang kemalangan masih kita hadapi dalam hidup kita, tetapi kita tidak takut, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas saudara terhadap setiap pencobaan, terhadap setiap masalah yang kita hadapi dalam hidup kita, karena ada janji Tuhan. Apa janji Tuhan saudara? Janji Tuhan adalah bahwa Dia akan melepaskan kita, Dia akan melepaskan orang benar itu dari semua kemalangan yang dialaminya saudara. Puji nama Tuhan. Saudara, saya tidak tahu kemalangan apa, saya tidak tahu kesulitan, pencobaan apa, pergumulan apa yang sedang saudara hadapi dalam kehidupan saudara. Dan saya tidak tahu berapa banyak pergumulan, ada berapa banyak masalah yang saudara hadapi dalam hidup saudara. Tapi pagi hari ini saudara, saya ingin memberitahukan janji Tuhan. Tuhan berjanji bahwa apapun yang menjadi persoalanmu, apapun yang menjadi masalahmu, pergumulanmu, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan melepaskan engkau dari semua masalah, daripada semua pencobaan yang kau alami dalam hidupmu. Saudara, kalau engkau memiliki 5 pencobaan, maka Tuhan sanggup untuk melepaskan engkau dari 5 pencobaan itu. Andai kata engkau memiliki 10 pencobaan, maka Tuhan sanggup saudara untuk melepaskan engkau dari 10 pencobaan, dari 10 kemalangan, dari 10 masalah yang engkau hadapi dalam hidupmu. Saudara, semakin banyak kemalangan, semakin banyak saudara pencobaan yang kita alami, itu artinya saudara semakin banyak kelepasan yang kita akan alami dalam hidup kita. Dan itu berarti saudara kemuliaan Tuhan yang dinyatakan saudara itu menjadi semakin besar saudara. Nah, puji nama Tuhan. Namun saudara, kalau kita ingin mengalami kelepasan daripada Tuhan, kalau kita ingin melihat Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, dan Tuhan memberikan kelepasan kepada kita saudara dari setiap masalah, dari setiap pencobaan yang kita alami. Nah, ada hal yang penting saudara yang harus kita perhatikan. Saudara, apa hal yang terpenting yang harus kita perhatikan saudara? Kalau kita ingin melihat Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, melepaskan kita dari setiap masalah, kesulitan yang kita alami. Nah saudara, hal yang terpenting harus kita perhatikan yaitu respon kita saudara. Sikap kita pada waktu kita menghadapi masalah, pada waktu kita menghadapi pencobaan itu saudara. Saudara, bagaimana respon kita saudara, bagaimana sikap kita saudara pada waktu kita menghadapi masalah dalam hidup, saudara, itu sangat penting dan itu menentukan hasil akhir saudara. Saudara, kalau respon kita salah saudara saat kita menghadapi masalah, maka saudara kita bisa menjadi lemah. Kalau respon kita salah saudara saat kita menghadapi masalah, kita bisa menjadi kecewa, kita bisa putus asa, kita bisa tawar hati saudara, kita bisa pesimis. Saudara, kalau respon kita salah saudara pada waktu kita menghadapi masalah, maka saudara itu bisa membuat kita menjadi kalah saudara. Kita kalah dari masalah kita dan kita bisa jatuh dalam pencobaan pada waktu kita menghadapi pencobaan. Tapi respon kita salah, sikap kita salah saudara, kita bisa jatuh di dalam pencobaan itu, kita bisa berbuat dosa ya di dalam pencobaan itu saudara. Tapi saudara, kalau kita memiliki respon yang benar,
Maka saudara, respon yang benar saudara saat kita menghadapi masalah itu akan membuat kita akan tetap kuat. Respon yang benar saudara saat kita menghadapi masalah itu akan membuat saudara kita dapat keluar sebagai pemenang. Saudara, respon yang benar saudara saat kita menghadapi masalah itu akan membuat kita bisa melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Mujizat Tuhan akan dinyatakan atas hidup kita saudara kalau respon kita benar. Puji nama Tuhan. Karena itu saudara, respon yang terbaik saudara yang dapat kita lakukan saudara saat kita menghadapi masalah, ada dua respon yang terbaik yang saya ingin tunjukkan kepada saudara yang harus kita lakukan saudara ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi kesulitan dalam hidup kita. Yang itu saudara, respon yang pertama yaitu ketika kita menghadapi masalah dalam hidup ini, maka respon yang terbaik saudara yang dapat kita lakukan yaitu berserah kepada Tuhan. Katakan bersama-sama, berserah kepada Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Saudara, kita lihat ayatnya itu di dalam 1 Petrus 4 ayat 19. Dalam 1 Petrus 4 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita, atau mereka yang menghadapi masalah, mereka yang menghadapi pencobaan. Apa kata firman Tuhan? Menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Ya, puji nama Tuhan saudara. Saudara, di sini Petrus berbicara tentang menderita karena kehendak Allah, bukan menderita karena dosa. Jadi ada dua macam menderita saudara. Menderita karena kehendak Allah dan menderita karena dosa. Apa bedanya saudara menderita karena kehendak Allah dan menderita karena dosa? Saudara, kalau kita menderita karena kehendak Allah, kalau kita menderita atas seizin Tuhan, kalau pencobaan, masalah yang kita hadapi itu terjadi atas seizin Tuhan, maka menderita karena kehendak Allah itu ada kemuliaannya saudara. Ada berkat, ada pahala saudara di balik daripada menderita karena kehendak Allah. Tetapi saudara, kalau kita menderita karena dosa, kalau kita menderita saudara karena kesalahan kita, kalau kita menderita saudara karena pemberontakan kita, karena ketidaktaatan kita kepada firman Tuhan, maka menderita karena dosa itu tidak ada kemuliaan saudara, tidak ada pahala saudara. Ya, tapi intinya saudara, apa yang Rasul Petrus sampaikan saudara dalam tulisannya ini, intinya yaitu bahwa pada waktu kita berada dalam penderitaan, ketika kita menghadapi situasi yang sulit dalam hidup kita, ketika kita menghadapi pencobaan dalam hidup kita, sikap apa yang harus kita lakukan saudara? Saudara, Petrus berkata bahwa barang siapa yang menderita, hendaklah dia berserah kepada Tuhan. Jadi saudara, inilah reaksi, respon yang terbaik saudara yang harus kita lakukan saat kita berada di dalam masalah, yaitu berserah kepada Tuhan. Nah, apa yang terjadi saudara ketika kita berserah kepada Tuhan? Coba kita lihat dalam Mazmur 37 ayat 5 sampai ayat 7. Mazmur pasal 37 ayat 5 sampai ayat 7. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Puji nama Tuhan. Saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan saudara ketika kita berada dalam penderitaan, ketika kita menghadapi masalah, sekali lagi saudara, firman Tuhan memberitahukan kepada kita, firman Tuhan berkata bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Puji Tuhan. Beritahu saudara kepada kiri kanan saudara, beritahu kepada setiap anggota keluarga saudara, katakanlah serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ya, puji Tuhan. Saudara, apa artinya saudara serahkanlah hidupmu kepada Tuhan? Saudara, dengarkan ini saudara. Orang yang berserah kepada Tuhan itu adalah orang yang berharap akan Dia. Dan orang yang berharap akan Dia itu adalah orang yang berdiam diri di hadapannya dan tekun menantikan Tuhan. Saudara, itulah arti dari serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Jadi orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan adalah orang yang berharap akan Tuhan, orang yang
berdiam diri di hadapannya dan tekun menantikan Tuhan. Beritahu kepada kiri kanan saudara sekali lagi, katakan, tekunlah menantikan Tuhan. Saudara, ketahuilah saudara bahwa Tuhan yang kita nantikan itu saudara bukanlah Tuhan yang mati. Saudara, Tuhan yang kita nantikan itu saudara bukanlah Tuhan yang tidak mampu untuk bertindak. Saudara, Tuhan yang kita nantikan itu saudara bukanlah Tuhan yang lemah, bukanlah Tuhan yang tidak berdaya. Saudara, Tuhan yang kita nantikan itu Tuhan yang dimana kita menaruh pengharapan kita saudara bukanlah Tuhan yang mati. Saudara, dia bukan Tuhan yang terbuat dari patung saudara. Dia tidak seperti patung. Saudara, patung itu punya mata tapi tidak bisa melihat. Yang namanya patung saudara punya mulut tapi tidak bisa bicara, punya telinga tapi tidak bisa mendengar, punya tangan tapi tidak bisa bekerja, tidak bisa bertindak, punya kaki tapi tidak bisa berjalan saudara. Nah, Tuhan kita tidak seperti itu. Kalau Tuhan kita mati saudara, maka sia-sialah kita berharap kepada Dia. Sia-sialah saudara kita tekun menantikan Dia. Tapi saya ingin beritahukan kepada saudara pagi hari ini, percayalah dan ketahuilah saudara bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang kita sembah saudara di dalam nama Yesus itu adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. Dia adalah Tuhan yang jauh lebih besar dari segala persoalan, dari segala pencobaan, dari segala pergumulan yang kita hadapi dalam hidup kita. Dan saya ingin beritahukan kepada saudara bahwa tidak ada seorang pun yang sia-sia menantikan Tuhan. Tidak ada seorang pun saudara yang akan kecewa ketika dia menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Sebab saudara, ada ayat firman Tuhan berkata begini saudara, bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu tidak mengecewakan. Hanya saudara, nah ketika kita berserah, jadi saudara ini yang harus kita lakukan, yaitu berserah kepada Tuhan. Kita harus percaya kepadanya saudara. Nah, apa kata firman Tuhan saudara? Ketika kita melakukan bagian kita berserah kepada Tuhan dan kita percaya kepadanya. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi pencobaan, kita berserah kepada Tuhan. Sudah apa yang firman Tuhan katakan? Sebagaimana yang dikatakan di dalam ayat 5 tadi. Kalau kita lihat kembali dalam ayat 5 Mazmur pasal 37, firman Tuhan katakan begini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Puji nama Tuhan. Katakan bersama-sama, Tuhan akan bertindak. Dan ketika Dia bertindak, maka apa yang Tuhan lakukan? Sebagaimana saudara dalam Mazmur tadi yang telah kita baca dikatakan bahwa Dia akan melepaskan kita dari setiap persoalan, dari setiap kesulitan, dari setiap masalah yang kita hadapi dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Jadi saudara, penting saudara untuk kita memperhatikan respon kita atau sikap kita saudara di dalam kita menghadapi masalah. Dan respon yang terbaik saudara yang harus kita lakukan, yaitu kita perlu berserah kepada Tuhan. Nah, kemudian saudara, respon yang kedua saudara yang harus kita perhatikan, sikap yang harus kita perhatikan saudara saat kita menghadapi masalah, yaitu tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Katakan bersama-sama, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Saudara, hal bersyukur ini saudara sebenarnya merupakan hal yang sederhana. Tapi sekalipun saudara hal mengucap syukur ini merupakan hal yang sederhana, tetapi gampang-gampang susah saudara untuk dilakukan. Sebab masih banyak saudara orang Kristen, masih banyak anak-anak Tuhan saudara yang gagal di dalam hal mengucap syukur ini saudara. Nah, coba kita lihat saudara apa kata Alkitab tentang mengucap syukur. Dan inilah respon yang terbaik saudara yang harus kita lakukan saat kita sedang menghadapi masalah, saat kita sedang memiliki pergumulan di hari-hari ini, yaitu tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kita lihat apa kata Alkitab saudara tentang mengucap syukur. Kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan. Apa kata Alkitab saudara tentang mengucap syukur? Alkitab berkata seperti ini, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Saudara, masalahnya di sini bukan pada mengucap syukurnya, tetapi dalam segala halnya saudara. Alkitab tidak hanya berkata mengucap syukurlah, tetapi yang Alkitab katakan, yang firman Tuhan katakan,
mengucap syukurlah di dalam segala halnya. Jadi saudara, masalahnya bukan pada mengucap syukurnya, tapi dalam segala halnya. Dan ada banyak anak-anak Tuhan saudara, ada banyak orang Kristen yang gagal mengucap syukur di dalam segala hal. Mereka bisa mengucap syukur, tapi ada banyak anak Tuhan yang tidak dapat mengucap syukur di dalam segala hal. Saudara, apa artinya saudara dalam segala hal? Dalam segala hal saudara itu artinya dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan itu artinya saudara baik dalam keadaan baik atau tidak baik, dalam keadaan berkelebihan atau berkekurangan, dalam keadaan diberkati atau dalam keadaan kehilangan, kita harus tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi saudara, sederhananya begini, bukan hanya dalam situasi baik kita mengucap syukur, tetapi dalam situasi yang tidak baik pun saudara, Alkitab katakan bahwa kita harus tetap mengucap syukur. Nah, masalahnya saudara begini, ada banyak orang Kristen, ada banyak anak Tuhan yang mengucap syukur hanya pada waktu diberkati, hanya pada waktu semua berjalan dengan baik, hanya pada waktu semua yang berjalan itu sesuai dengan yang diharapkan, mereka mengucap syukur saudara. Tetapi pada waktu masalah datang, pada waktu kesulitan datang, saudara, ada banyak anak Tuhan saudara yang berhenti, yang stop untuk mengucap syukur. Mereka hanya mengucap syukur saudara pada waktu uang proyek cair. Mereka hanya mengucap syukur saudara pada waktu dapat rumah baru, hanya pada waktu dapat kendaraan baru, mereka mengucap syukur. Tapi pada waktu menghadapi masalah saudara, mereka berhenti mengucap syukur. Nah, jadi saudara, mengucap syukur itu ada dua saudara. Yang pertama, mengucap syukur karena terhindar dari masalah, mengucap syukur karena terhindar dari pencobaan. Dan mengucap syukur yang kedua saudara, yaitu mengucap syukur saat menghadapi masalah, mengucap syukur saat berada di dalam pencobaan. Saudara, apakah sama? Saudara, tidak sama. Mengucap syukur yang kedua ini saudara adalah mengucap syukur yang kualitasnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mengucap syukur yang pertama saudara. Saudara, mengucap syukur yang kedua ini yaitu mengucap syukur saat menghadapi masalah, saat di dalam pencobaan. Saudara, inilah ucapan syukur yang terpuji. Sekali lagi, inilah mengucap syukur yang terpuji. Saudara, inilah mengucap syukur saudara yang menyenangkan, yang berkenan di hadapan Tuhan, dan yang berbau harum di hadapan Tuhan saudara. Kenapa saudara? Karena mengucap syukur saat kita menghadapi masalah, ketika kita berada dalam pencobaan, itu adalah mengucap syukur yang disertai, yang ditandai dengan korban. Dan itu berbau harum di hadapan Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar mengucap syukur, tetapi mengucap syukur yang disertai dengan korban. Ada rasa sakit yang dirasakan saudara ketika ucapan syukur itu dinaikkan. Dalam situasi yang sulit, di tengah-tengah pencobaan, tetapi saudara tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak beda saudara, mengucap syukur yang pertama itu mengucap syukur yang biasa. Itu mengucap syukur yang umum saudara. Semua orang bisa melakukan mengucap syukur yang pertama saudara. Bahkan orang yang tidak mengenal Allah, orang yang tidak percaya Yesus pun saudara bisa mengucap syukur yang pertama saudara. Tapi tidak semua saudara orang bisa melakukan ucapan syukur yang kedua ini saudara. Nah, karena itu saudara, pertanyaannya saudara bukan apakah kita mengucap syukur, tetapi kapan saudara kita mengucap syukur. Ya, kapan saudara kita mengucap syukur? Saudara, ketika kita bersyukur saat diberkati, saat semuanya berjalan dengan baik, semua berjalan dengan lancar, dan kemudian kita mengucap syukur, saudara, itu tidak salah. Itu baik saudara. Itu tanda bahwa kita berterima kasih kepada Tuhan. Ketika kita mengucap syukur, ya kita menyadari bahwa keberhasilan kita ini bukan semata-mata karena kita, tetapi ketika kita bersyukur, kita mengakui bahwa berkat yang kita terima ini, keberhasilan, kesuksesan yang kita alami, ini berkat Tuhan, ini karena campur tangan Tuhan. Tapi saudara, jangan kita hanya mengucap syukur hanya pada waktu diberkati. Bagaimana saudara pada waktu kita menghadapi masalah? Bagaimana saudara pada waktu kita menghadapi pencobaan? Apakah kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan? Apakah kita tetap memuji Tuhan? Apakah kita tetap mengatakan Tuhan itu baik pada waktu kita berada dalam masalah saudara? Nah, ini yang dikehendaki oleh Tuhan saudara. Yang dikehendaki oleh Tuhan yaitu supaya kita tidak hanya mengucap syukur pada waktu kita diberkati, pada waktu semua berjalan dengan baik, tapi yang dikehendaki oleh Tuhan yaitu supaya ucapan syukur kepada Tuhan
itu tetap dilakukan, tetap diberikan, sekalipun kita berada dalam pencobaan, sekalipun saudara kita sedang berada di tengah-tengah situasi yang sulit. Amin saudara. Beritahu kepada diri kanan saudara, katakan, tetaplah mengucap syukur. Puji nama Tuhan. Saudara percayakah saudara bahwa ada kuasa yang besar di dalam mengucap syukur? Sekali lagi saudara semua tanya, percayakah saudara bahwa ada kuasa yang besar dalam mengucap syukur? Saudara, kalau kita percaya bahwa ada kuasa besar di dalam mengucap syukur, kenapa tidak kita lakukan saudara? Dengarkan ini. Dalam nama Tuhan saya mau katakan, kalau kita percaya saudara, kita meyakini bahwa ada kuasa yang besar di dalam mengucap syukur, maka mulai hari ini saudara, mari kita mau ganti setiap sungkan kita. Mari kita mau ganti setiap keluh kesah kita. Mari saudara kita mau singkirkan segala kekhawatiran dan segala ketakutan kita. Saudara, kalau kita meyakini bahwa ada kuasa yang besar di dalam mengucap syukur kepada Tuhan, maka mulai hari ini saudara, mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita singkirkan segala kekhawatiran, ketakutan kita. Kita mau ganti saudara setiap kata sumut-sumut kita saudara, dan kita bersyukur kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara, firman Tuhan bilang begini saudara, orang yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan itu akan menikmati dan akan mengalami kesetiaan Tuhan dalam hidupnya. Saudara, orang yang senantiasa mengucap syukur itu akan menikmati, akan mengalami kebajikan Tuhan, akan mengalami kemurahan Tuhan, serta akan menikmati janji-janji Tuhan di dalam hidupnya saudara. Coba kita lihat saudara itu di dalam Yesaya 25 ayat 1. Dalam Yesaya 25 ayat 1, ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Puji Tuhan. Kita lihat di sini firman Tuhan katakan, ketika kita bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan menyatakan kesetiaannya yang teguh, dan Dia akan melaksanakan kesetiaannya itu kepada hidup kita saudara. Kemudian kita baca lagi, kita lihat dalam Mazmur 89 ayat 6. Mazmur 89 ayat 6, demikian firman Tuhan. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan, bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Puji nama Tuhan. Jadi saudara, mari kita memperhatikan respon kita saudara. Kita perhatikan sikap kita saat kita menghadapi masalah, karena itu penting dan menentukan hasil akhir. Saudara, mari kita mau berserah kepada Tuhan, dan kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena memang hidup kita saudara tidak dapat dipisahkan dari masalah. Dalam hidup ini saudara, kita pasti menghadapi masalah, dan mungkin saat ini saudara kita sedang menghadapi masalah, kita sedang menghadapi pergumulan. Tapi saudara, kalau respon kita benar, sikap kita benar, maka kita akan melihat saudara, Tuhan akan bertindak, dan Tuhan akan memberikan kelepasan bagi setiap kita, dan Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kita saudara. Puji nama Tuhan. Nah, ini hal yang pertama saudara, kita bisa lihat dari peristiwa yang pernah terjadi di Mara. Nah, kemudian saudara, hal yang kedua saudara yang saya ingin sampaikan kepada saudara terkait peristiwa yang pernah terjadi di Mara, yaitu bahwa masalah adalah kesempatan, bukan untuk menghancurkan. Sekali lagi saudara, masalah ada, dan masalah itu adalah kesempatan, bukan untuk menghancurkan. Saudara, bagi orang yang tidak mengenal Allah, masalah itu adalah malapetaka. Bagi orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengenal rancangan Tuhan, masalah itu adalah celaka bagi mereka. Masalah itu adalah momok yang menakutkan bagi mereka. Tapi saudara, bagi kita anak-anak Tuhan, bagi orang yang percaya, bagi orang yang mengenal rencana Tuhan, masalah itu adalah kesempatan saudara. Katakan bersama-sama sekali lagi, masalah adalah kesempatan. Beritahu kepada diri kanan saudara, beritahu kepada setiap anggota keluarga saudara, katakan masalah adalah kesempatan. Saudara, kesempatan apa saudara? Saudara, masalah itu adalah kesempatan untuk pertolongan Tuhan dinyatakan. Saudara, masalah itu adalah kesempatan saudara untuk mujizat Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bahkan saudara, masalah itu saudara menjadi kesempatan untuk karakter kita, untuk sifat kita, untuk hati kita, tabiat kita dibentuk dan diubah oleh Tuhan. Saudara, melalui masalah saudara,
hati batu itu diubah menjadi hati daging, saudara. Melalui masalah, hati yang keras diubah menjadi hati yang lembut. Hati yang sombong diubah, saudara, menjadi hati yang rendah. Hati yang tidak punya kasih diubah menjadi hati yang memiliki kasih. Hati yang tidak taat, saudara, diubah menjadi hati yang taat. Dan hati yang tidak sabar, saudara, itu diubah, saudara, menjadi hati yang sabar. Dan saudara, masalah itu adalah kesempatan. Puji nama Tuhan, saudara. Apalagi, saudara, saat ini kita sedang berada di tengah-tengah masalah pandemi COVID-19 yang sedang terjadi. Saudara, saya mau katakan bahwa keadaan atau situasi yang sedang kita hadapi bersama ini, saudara, ini menjadi kesempatan, saudara. Situasi yang sulit, keadaan yang sulit, keadaan yang sukar yang saat ini sedang terjadi, yang dihadapi oleh kita, yang dihadapi oleh banyak orang. Saudara, situasi atau keadaan yang sulit ini, saudara, menjadi kesempatan. Menjadi kesempatan bagi Allah, dan sekaligus, saudara, menjadi kesempatan bagi kita. Saudara, situasi sulit atau masa sulit ini, saudara, menjadi kesempatan bagi Allah untuk mengubah pribadi kita, untuk membentuk hati kita, untuk mengubah karakter kita. Saudara, begitu banyak, saudara, orang yang pada waktu situasi pandemi COVID-19 ini, dalam situasi sulit ini, saudara, mereka yang tadinya jauh dari Tuhan, sekarang, saudara, berbalik kepada Tuhan. Mereka yang tadinya, saudara, tidak bertobat, sekarang bertobat, saudara. Mereka yang tadinya, saudara, tidak punya waktu dengan keluarga, sekarang, saudara, lebih banyak waktu dengan keluarga, saudara. Mereka yang tadinya, saudara, mesbah doanya sudah rusak, sudah hancur, tapi sekarang, saudara, mesbah doa itu, mesbah keluarga itu, saudara, dibangun kembali. Dan semua itu terjadi, saudara, di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah masalah, situasi masalah ini, saudara. Saudara, situasi ini menjadi kesempatan bagi Allah untuk mengubah pribadi kita. Tetapi, saudara, situasi yang sulit ini, adanya masalah pandemi COVID-19 ini, saudara, juga menjadi kesempatan bagi saudara dan saya. Untuk apa? Untuk kita tampil menjadi terang, untuk kita tampil menjadi garam dunia, saudara. Inilah kesempatan bagi kita, saudara, di tengah-tengah situasi sulit ini, saudara, menjadi kesempatan bagi saudara dan saya untuk tampil menjadi saksi, sebagai saksi Kristus, untuk menabur banyak kebaikan, untuk hidup kita menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara. Saudara, bukankah tujuan daripada urapan, tujuan daripada Roh Kudus diberikan kepada orang-orang percaya, yaitu supaya orang-orang percaya itu hidupnya menjadi saksi Kristus. Yaitu kata firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 1, saudara. Coba kita lihat Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menjadi saksiku. Kapan kita menjadi saksi Tuhan? Ketika Roh Kudus diberikan, ketika urapan Roh Kudus itu dicurahkan. Jadi tujuan daripada pengurapan itu, tujuan daripada anointing itu, tujuan, saudara, daripada urapan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus itu diberikan kepada kita, saudara, yaitu supaya kita pergi dan menjadi saksi Tuhan. Apa artinya menjadi saksi? Menjadi saksi, saudara, bahwa hidup kita, saudara, itu artinya bahwa hidup kita harus menjadi berkat. Bagaimana caranya supaya hidup kita ini, saudara, bisa menjadi berkat? Lewat perkataan dan lewat perbuatan kita. Hidup kita menjadi saksi, hidup kita dapat menjadi berkat. Bagaimana caranya supaya hidup kita ini dapat menjadi berkat? Yaitu pada saat kita menabur banyak kebaikan, saudara. Ketika kita menabur banyak kebaikan, saudara, berarti hidup kita, saudara, sudah menjadi berkat. Amin, saudara. Makanya, saudara, coba kita lihat dulu di dalam Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Galatia pasal 6 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Puji Tuhan. Jelas firman Tuhan katakan, jangan
kita jemu-jemu berbuat baik. Selama kesempatan masih diberikan kepada kita, mari saudara, kita mau terus berbuat baik saudara. Apa artinya jangan jemu-jemu berbuat baik? Artinya saudara tetaplah berbuat baik. Teruslah melakukan kebaikan walaupun situasinya tidak mendukung, walaupun situasinya saudara sulit. Tapi saudara, mari kita jangan jemu-jemu berbuat baik. Saudara, firman Tuhan katakan saudara, apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Mungkin saudara kita menabur dengan air mata, tetapi ada janji Tuhan, setiap orang yang menabur dengan air mata saudara, itu akan menuai dengan sorak-sorai. Kita baca saudara di dalam Mazmur 126, Mazmur 126 ayat 5 dan ayat 6. Demikian firman Tuhan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Puji nama Tuhan. Saudara, tetaplah melakukan kebaikan dan jangan jemu-jemu berbuat baik di situasi yang sulit ini, di tengah-tengah keadaan yang sukar ini saudara, tetaplah menabur kebaikan. Percayalah, apa yang kita tabur akan kita tuai. Dan dengarkan ini saudara, bahwa setiap kebaikan, perbuatan baik yang kita lakukan saudara, itu akan jadi harta kita di sorga saudara. Firman Tuhan berkata, Yesus mengingatkan kita supaya kita tidak hanya mengumpulkan harta di dunia, tetapi kita juga harus mengumpulkan harta yang di sorga. Puji nama Tuhan. Nah, yang terakhir saudara, kita akan lihat hal yang ketiga saudara yang saya ingin sampaikan kepada saudara terkait dengan peristiwa di Marah, yaitu jangan melupakan kebaikan, jangan pernah melupakan pertolongan Tuhan. Nah, ini pesan yang ketiga saudara yang saya ingin sampaikan, yaitu jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan, jangan pernah melupakan pertolongan Tuhan. Karena saudara begini, kalau kita perhatikan di dalam Keluaran pasal 14, saudara bisa baca saja nanti. Saudara, dalam Keluaran pasal 14 itu umat Israel baru saja mengalami banyak pertolongan di situ. Di mana dalam Keluaran pasal 14 saudara, Israel baru saja melihat saudara dan mengalami banyak mujizat Tuhan. Mereka mengalami saudara kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan atas hidup mereka. Tetapi saudara, secepatnya saudara dalam Keluaran pasal 15, pada waktu ada masalah ketika menghadapi pencobaan saudara, mereka lupa saudara akan kebaikan Tuhan. Mereka lupa saudara akan pertolongan Tuhan yang baru saja mereka alami dalam kehidupan mereka saudara. Mereka bersungut-sungut seolah-olah Tuhan tidak pernah menolong mereka. Nah, itu yang terjadi saudara. Coba kita lihat dalam Keluaran pasal 15. Dalam Keluaran pasal 15 Keluaran 15 ayat 24, demikian firman Tuhan, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Nah, kita melihat di sini saudara bagaimana pada waktu mereka menghadapi masalah, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka bersungut-sungut seolah-olah saudara Tuhan tidak pernah menolong mereka. Padahal mereka baru saja melihat saudara dalam Keluaran pasal 14 begitu banyak kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, pembelaan Tuhan dinyatakan atas hidup mereka. Saudara, karena itu saudara, kalau mau lihat aslinya orang Kristen itu saudara, lihatlah saat orang itu berada dalam masalah. Lihatlah saudara ketika orang itu berada dalam tekanan saudara. Kalau dalam tekanan itu pada saat dia menghadapi masalah saudara, orang Kristen itu saudara ngomel, orang Kristen itu bersungut, dia marah, dia caci maki saudara, maka itulah aslinya dia saudara. Karena itu saudara, apa yang harus kita lakukan saudara ketika kita sedang menghadapi masalah? Firman Tuhan katakan, jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan, jangan pernah melupakan pertolongan Tuhan. Percayalah saudara, bahwa kalau Tuhan pernah menolong kita saudara, kalau Tuhan pernah melepaskan kita saudara dari masalah kita, dari pencobaan kita yang pernah kita hadapi, maka percayalah bahwa pencobaan masalah yang kita hadapi saat ini, Tuhan juga sanggup untuk melepaskan kita. Amin saudara. Karena itu jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Kita baca satu ayat terakhir dalam Mazmur 103 ayat 2. Mazmur 103 ayat 2. Demikian firman Tuhan, Mazmur 103 ayat 2. Kita baca bersama-sama saudara firman Tuhan ini dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Puji nama Tuhan. Beritahu kepada kiri kanan saudara, beritahu kepada setiap anggota keluarga saudara, katakan, janganlah lupakan segala kebaikan Tuhan. Ingatlah selalu akan kebaikan dan pertolongan Tuhan. Puji nama Tuhan. Amin. Firman Tuhan, Tuhan memberkati setiap kita pagi hari ini. Mari kita berdoa, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita terima, yang sudah kita dengarkan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah datang bagi kami. Engkau Tuhan yang mengingatkan kami Tuhan bahwa kami perlu memperhatikan respon kami, sikap kami. Karena respon yang benar itu akan membuat kami tetap kuat, tapi respon yang salah membuat kami lemah. Respon yang benar akan membuat kami keluar sebagai pemenang, tapi respon yang salah membuat kami kalah dan jatuh dalam pencobaan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah datang bagi kami, memberitahukan kepada kami bahwa Engkau Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak meninggalkan dan tidak membiarkan kami ketika kami menghadapi masalah. Tapi Engkau akan menyatakan pertolongan-Mu, Engkau akan menyatakan kelepasan-Mu, dan pemeliharaanmu tetap nyata bagi kami. Bahkan Engkau Tuhan yang tidak berubah, dulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Pertolongan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, mujizat-Mu masih ada dan tetap Engkau nyatakan bagi setiap orang yang berserah dan berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, yang bersyukur kepada Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengucap syukur dan kami peralaskan doa ini. Amin. Ya saudara, kita sudah bersekutu dengan firman Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan, dan saatnya saudara kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah daripada Yesus Kristus. Kita akan menerima perjamuan. Saudara, siapkan hati saudara untuk menerima perjamuan kudus. Saudara, kita percaya bahwa ketika kita makan dan minum tubuh dan darah Tuhan ini dengan iman kita, dengan hati yang percaya, maka kuasa Tuhan, berkat Tuhan akan dicurahkan bagi kita. Mari saudara, kita akan berdoa sebelum kita akan menerima perjamuan kudus. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami terima, dan saat ini kami ingin bersekutu dengan Engkau lewat tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus. Berkati setiap kami, sucikan setiap kami Tuhan di dalam menerima perjamuan kudus ini supaya kami layak. Dan kami percaya bahwa lewat perjamuan kudus ini berkat Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan akan dicurahkan atas setiap kami. Kalau ada di antara umat-Mu yang sakit, Engkau jamah mereka Tuhan. Setelah mereka menerima perjamuan kudus ini, kuasa Tuhan bekerja, urapan kesembuhan daripada Tuhan tercurah, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami mengalaskan Tuhan ini. Amin. Ya, puji Tuhan saudara, mari kita angkat roti yang ada di tangan kita lebih tinggi dari atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan sebelum kita memakannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya? Mari saudara kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, selanjutnya saudara, mari kita angkat cawan yang berisi anggur lebih tinggi dari atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan sebelum kita meminumnya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya? Sungguh-sungguh percaya? Mari saudara kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan. Mari saudara kita bersyukur kepada Tuhan
Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu yang sudah Kau nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menerima tubuh dan darah-Mu. Dan kami percaya Tuhan Yesus bahwa Kau terus menyertai kehidupan kami. Engkau Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak membiarkan kami berjalan sendiri dan bergumul sendiri. Tapi Engkau Tuhan yang turun bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Hamba berdoa Tuhan menyertai seluruh umat-Mu Tuhan. Berkati nikah rumah tangga, berkati setiap keluarga, berkati usaha pekerjaan bisnis umat-Mu, toko mereka. Engkau berkati Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Hamba percaya bahwa Tuhan yang punya cara untuk memberkati setiap umat-Mu. Engkau Jehovah Jireh, Tuhan yang mencukupkan dan memenuhi segala keperluan umat-Mu Tuhan. Terima kasih. Hamba juga berdoa untuk orang tua rohani kami. Engkau memberkati hamba-Mu Om Paulus dan juga Tante Febel. Biarlah kasih karunia-Mu senantiasa Kau limpahkan di dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Karuniakan kekuatan, kesehatan senantiasa, dan juga Engkau memberkati pelayanan hamba-Mu Tuhan. Sidang jemaat yang Kau percayakan untuk digembalakan Tuhan, berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah hamba-Mu dapat terus berbuah-buah, menghasilkan buah yang lebat dan buah yang tetap, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati bangsa kami Tuhan, berkati kota kami, berkati pemerintah, baik pemerintah pusat sampai di daerah dalam menangani virus COVID-19. Tuhan berikan hikmat hati yang bijaksana, dan juga Tuhan memberkati setiap keluarga-keluarga dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami, dan kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Silakan saudara boleh angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah saudara-saudara sekalian dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kekuatan damai sejahtera sukacita dari Allah Roh Kudus menyertai setiap kita siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Ini doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua kita yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan sukses buat saudara. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidup dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya